Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 19 November 2024, tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ai ubisuk do hauton ni debata asa akkazolmai, jala gumogo do hagaleo ni debata asa akkazolmai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, yang bodoh dari Allah yang disebutkan Paulus dalam nas kita hari ini merujuk pada hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak logis dalam pemahaman dan pengertian manusia. Tetapi dalam rencana dan hikmat Allah ada makna yang sangat dalam, dan di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa hal contoh konkret dari konsep ini. Yang pertama sahabatku semua, salib Kristus. Di zaman Yesus, disalibkan adalah hukuman yang paling memalukan dan hina. Bagi orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan akan mati di kayu salib itu adalah hal yang bodoh dan mustahil. Namun justru melalui salib itulah keselamatan dan kemenangan atas dosa dan kematian diperoleh bagi seluruh umat manusia. Salib menjadi bukti kekuatan Allah dalam kelemahan. Dan yang kedua, panggilan menjadi murid Yesus. Yesus memilih para murid yang kebanyakan bukan berasal dari kalangan terpelajar atau orang-orang berpengaruh. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang dianggap sebagai pendosa. Cara memilih murid ini dianggap bodoh oleh standar dunia yang seringkali mengandalkan orang-orang berpendidikan, berpengaruh, dan orang-orang kuat. Namun Allah justru memanggil mereka yang tidak masuk hitungan untuk menyebarkan Injil dan mengubah dunia. Dan yang ketiga sahabatku semua, hal pengampunan dan mengasihi musuh. Mengampuni musuh dan mengasihi mereka yang menyakiti kita sering dianggap lemah atau bodoh oleh logika dunia. Yang logis adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Hukum pembalasan itulah hukum yang berhikmat menurut logika manusia. Tetapi dalam pengampunan dan mengasihi musuh inilah Allah menunjukkan kekuatan kasih yang mengubah hati dan membawa perdamaian sejati. Dengan kata lain, sahabatku, yang bodoh dari Allah adalah segala sesuatu yang di mata manusia tampak tidak masuk akal, lemah, atau kurang bijaksana, tetapi dipakai Allah untuk menyatakan hikmat dan kekuatannya. Dan inilah yang akan menyadarkan kita bahwa kebijaksanaan dan kekuatan Allah jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia dan oleh pikiran manusia. Seringkali apa yang dianggap bodoh oleh manusia justru digunakan Allah untuk mempermalukan kebijaksanaan dunia. Di dalam dunia yang seringkali mengagungkan kekuatan dari segi fisik dan intelektual, firman Tuhan mengingatkan bahwa hikmat dan kekuatan sejati bukanlah tentang kemampuan intelektual atau logika manusia, tetapi tentang bagaimana Tuhan Allah dalam hikmatnya bertindak melebihi kemampuan pemahaman manusia. Hidup kita ini adalah karya hikmat Tuhan Allah. Mari kita jalani dalam iman, supaya hal-hal yang bertentangan dengan keinginan dan pemahaman kita dapat kita terima dalam hikmat dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.